Oke, selamat pagi orang-orang realistis. Selamat datang di Kaminante. Sudah berapa lama kamu mencoba hidup realistis? Dan pertanyaannya adalah, apakah kamu puas dengan hidupmu? Apakah setelah kamu mencoba untuk realistis dalam hidup, kamu merasa sudah memaksimalkan potensi dalam hidup kamu? Jika jawabannya kamu sudah puas, kamu sudah merasa potensi kamu tuh sudah dikeluarkan, maka sebaiknya kamu tutup video ini, kamu close video ini, karena di jalan pagi kali ini di Kaminante 211 aku ingin ditemani oleh orang-orang yang merasa hidupnya gak puas karena sudah mencoba hidup realistis tapi ngerasa potensinya itu belum maksimal. Yes, welcome orang-orang yang udah mencoba realistis. Di sini, aku ingin mengajak dirimu untuk halu, mengajak dirimu untuk delusi, mengajak dirimu untuk berkhayal. Oke? Tapi di sini, disclaimer, aku tidak akan mengajakmu untuk berkhayal atau halu dengan dosis yang toksik ya. Aku ingin mengajakmu halu di dosis yang sehat, yang ya ginilah contoh lah. Aku berikan contoh aja. Kalau badan kamu, tinggi kamu itu 150 atau 160 lah ya, katakanlah seperti itu. Terus kemudian aku mengatakan gini, ayo kamu harus halu, kamu harus bermimpi besar menjadi pemain NBA di posisi center. Menurutmu gimana? Itu sebuah halu yang sangat terlalu tinggi, yang terlalu toksik. Tidak seperti itu. Aku tidak akan mengajakmu untuk halu yang terlalu tinggi. Aku mengajakmu untuk halu untuk sesuatu yang bisa dikontrol. Halu untuk sesuatu yang sebenarnya input itu bisa kita kendalikan. Dalam konteks ini adalah gini. Banyak orang yang merasa hidupnya harus realistis karena kebanyakan orang-orang ini selalu melihat masa lalunya sebagai data. Oke? Gak hanya masa lalu sih, tapi kayak lingkungan juga berpengaruh. Terus apalagi? Kondisi pekerjaan juga, kondisi keluarga juga. Contoh kayak misalnya di lingkungan di desa kayak gini lah ya, aku tinggal di desa. Kebanyakan orang bisa mengatakan bahwa udahlah realistis aja lah, bisa punya penghasilan kayak 2 juta 3 juta per bulan udah sangat bagus. Udahlah realistis aja lah, gak usah mimpi jadi seorang yang terkenal. Kita enjoy hidup di desa, jadi petani, jadi apa, jadi peternak, katakanlah seperti itu. Udah cukup kayak gitu, realistis aja lah. Itu faktor lingkungan. Faktor keluarga ada lagi, faktor teman-temannya juga ada lagi. Ketika kamu udah mencoba untuk realistis tapi kemudian kamu kayak ditarik oleh teman kamu, udahlah bro, realistis aja lah, itu terlalu sulit buat dirimu gitu ya. Nah tapi sebenarnya dari semua hal itu, kalau mau disimpulkan kembali, itu merujuk pada data di masa lalu. Oke? Kenapa kamu jadi nggak yakin? Kenapa kamu jadi kemudian berpikir realistis? Karena di masa lalu kamu nggak pernah melakukan sesuatu hal yang nggak realistis. Kamu selalu melihat pencapaian dirimu di masa lalu sebagai tolok ukur di masa depan. Hampir kebanyakan orang kayak gitu, mayoritas orang kayak gitu. Yang membuat orang itu jadi takut untuk bermimpi besar, takut untuk halu adalah selalu melihat data. Orang-orang yang sebenarnya gini, orang-orang yang selalu mengerem mimpinya, itu sebenarnya adalah orang-orang yang secara analitik pintar. Mereka adalah data analis. Mereka adalah data analitik. Mereka selalu menganalisa data-data dirinya di masa lalu. Sedangkan orang-orang yang membuat pencapaian yang di atas rata-rata orang, itu biasanya adalah orang-orang blow on yang nggak pernah melihat data di masa lalu. Karena ketika orang itu melihat data di masa lalu, maka yang terjadi hidupnya realistis. Kebanyakan kayak gitu. Karena kadang
bukan kadang sih, memang sebenarnya masa depan kita itu tidak serta-merta ditentukan oleh masa lalu kita, data masa lalu kita. Dulu kamu gini, katakanlah gini lah. Kamu selalu ketika di SD, ketika SMP, kamu merasa kamu itu nggak atletis, kamu nggak pernah bisa push up lah, katakanlah. Kamu nggak pernah bisa, apalagi pull up lah ya. Karena itu yang terjadi pada diriku. Aku kan berbicara tentang diriku ya gini ya. SD, SMP, SMA kamu bukan adalah orang yang atletis. Barangkali kamu juga orang yang sama. Kamu adalah orang yang lemah. Kamu adalah pria lemah. Kamu bahkan nggak bisa menyaingi perempuan ketika tes lari. Karena itu yang terjadi pada diriku. Di tes lari, aku tuh kalah sama cewek. Oke? Nah, kalau aku... Halo? Nah, kalau aku melihat data di masa lalu, aku tidak akan pernah mencoba untuk melakukan pull up. Aku tidak akan pernah mencoba untuk mencoba olahraga. Karena aku melihat, ya udahlah, aku memang pada dasarnya kayak gini, genetikku kayak gini. Ya udahlah, memang aku kayak gini. Tapi ketika aku mencoba untuk gak realistis, aku pasti bisa pull up. Dari seseorang yang bahkan di usia 25 tahun itu gak bisa push up. Bayangin aja, pria usia 25 tahun gak bisa push up, akhirnya berhasil melakukan pull up di usia akhir 20-an. Bukan di usia belasan, bukan di usia awal 20-an. Di akhir 20-an. Dan itu memang yang terjadi pada diriku. Tapi dalam proses itu, dalam proses aku mencapai suatu hal yang gak realistis itu tentu saja pelan-pelan. Pelan-pelan, mulai dari push up terlebih dahulu, bisa push up yang benar 5 kali, 10 kali. Akhirnya kepercayaan diri itu terbentuk. Itu dia kuncinya. Kepercayaan diri. Kita gak berani untuk berpikir halu. Kita gak berani untuk berpikir di luar realitas kita. Karena kita gak pede. Karena kita selalu menjadikan data di masa lalu sebagai tolak ukur. Tapi itu bisa kamu ubah dengan sebuah langkah kecil. Kayak apa yang kulakukan. Ketika aku udah bisa melakukan push up 3 kali lah ya, katakanlah dengan benar. Aku bisa push up 3 kali nih. Next, aku coba 5 kali. Oke, 5 kali bisa. Oke, 10 kali. Oke, 20 kali. Oke, 30 kali. Sampai akhirnya aku mencoba pull up. Anyway, kita melewati titik 0 km. Dari tanah kembali ke tanah. Ini adalah filosofi titik 0. Kuburan. Sampai mana tadi? Lupa aku. Kepercayaan diri itu dipupuk pelan-pelan. Sampai akhirnya ketika aku mencoba untuk melakukan pull up pertama nggak bisa. Oke, fine. Kita coba dengan jalan lain dulu. Pada akhirnya ketika aku berhasil melakukan pull up pertama, aku bisa nih pull up pertama. Next, pull up 2, ketiga, keempat, 5. Itu adalah sebuah bentuk kepercayaan diri yang dipupuk pelan-pelan. Ini di luar hal yang dulu nggak pernah aku bayangkan aku bisa melakukan itu gitu loh. Sebuah hal yang nggak realistis gitu. Melihat aku dulu sangat payah, sangat lemah. Sama halnya dengan gini deh, aku berikan contoh lah di sini. Dulu di awal ketika aku membangun Caminante ini, aku nggak langsung berpikir bahwa aku akan membuat goal 1000 hari. Oke. Bisa dibilang ketika orang ngevlog 1000 hari berturut-turut tanpa skip, itu adalah sebuah pencapaian orang yang kayaknya nggak banyak orang lakukan. Oke, nggak banyak orang yang melakukan itu. Kalau posting konten pendek, it's okay lah. Tapi kalau konten panjang seperti ini, kayaknya nggak banyak orang yang melakukan. Aku nggak langsung berpikir seperti itu, karena itu menurutku nggak realistis. Itu nggak realistis itu. Nah, momen dimana aku memulai untuk 1000 hari adalah ketika udah di hari ke-30, aku berpikir, kayaknya aku bisa 1000 nih. Kalau 100, kayaknya terlalu mudah. Meskipun di tengah-tengah itu aku juga nggak yakin.
Aku nggak yakin, aku ragu juga. Di momen hari pertama sampai hari 30, aku yang penting jalan dulu. Aku yang penting ayo udah ngevlog aja lah gitu. Kemudian di hari ke-30 aku berpikir, oke, kita akan mencapai 1000 hari. Tapi di situ ada sebuah momen pergolakan batin juga. Bisa nggak ya? Kayaknya harusnya aku 100 hari aja deh. Tapi udah terlanjur ngomong, udah terlanjur mengumumkan itu di muka umum itu lah ya. Kayak gengsi dong kalau misalnya harus menurunkan goalsnya itu. Tapi apa yang terjadi ketika udah di hari ke-100, apalagi di hari ke-200, dimana itu udah 20%, kepercayaan diriku tuh naik. Dari awalnya yang gak realistis, aku berpikir bahwa ini realistis kok. Itu dia. Awalnya memang gak realistis, awalnya memang gak akan terlihat. Tapi ketika kamu udah mulai berjalan, ketika kamu udah mulai melangkah, itu baru kelihatan jalannya. That's value of Caminante. Anyway, arti Caminante sebenarnya adalah seorang pengembara. Ada sebuah puisi orang Spanyol yang dia itu ngomong gini, pejalan kaki tidak tahu arah jalan, dia nggak tahu mau melangkah kemana. Tapi setiap kali dia melangkah, dia menemukan sebuah arah. Intinya adalah kita kadang ini makanya aku mengambil filosofi Caminante ya, itu sebagai project ini. Karena di awal pun aku juga nggak ngerti arah video ini kemana, arah vlog ini kemana, apakah ini realistis atau enggak. Tapi seiring aku melangkah, seiring aku berjalan, baru kelihatan aku mau kemana. Kemudian baru kelihatan kepercayaan diriku kalau aku bisa menuntaskan 1000 hari ini, dimana adalah sebuah proyek yang ambisius, proyek yang gak realistis bagi sebagian besar orang. Dan ya, aku pengen kamu menjadi orang yang seperti itu. Kadang karena kamu itu hidup di masa lalu, aku belum pernah melakukan vlog kayak gini di masa lalu, sehingga di awal aku juga nggak yakin. Di awal aku juga kayak sanksi apa aku bisa atau enggak gitu ya. Tapi setelah kamu melangkah, kamu baru tahu, oh ternyata ini nggak sesulit yang kita tahu gitu ya. Itu dia, manusia selalu berpikir berdasarkan data. Dan kadang potensi yang kita miliki itu kadang tidak kita gunakan. Ini aku berikan sebuah analogi yang menarik banget gini. Aku berikan analogi yang singkat. Jadi gini, beberapa hari yang lalu aku tuh disuruh tetanggaku untuk benerin handphonenya. Oke, handphone smartphone di situ terinstall WhatsApp, YouTube dan macam-macam gitu ya. Nah ada momen di mana tetanggaku itu ingin menginstal sebuah aplikasi untuk rumah sakit, aplikasi rumah sakit, karena dia untuk berobat lah gitu ya. Nah di situ kalau mau nginstal aplikasi rumah sakit kan harus di Play Store kan. Tapi ketika aku coba buka Play Store, ternyata handphone itu nggak ada emailnya. Ketika aku tanya sama orang itu, karena orangnya tetanggaku udah sepuh lah ya, wah aku nggak tahu mas emailnya apa gitu ya. Aku beli ya, selama aku gunakan handphone ya selama ini cuman buat WhatsAppan, nonton YouTube. Terus apalagi ya cuman sesimpel kayak gitu aja. Dan ketika aku install, ketika aku coba bikinin emailnya, barulah terbuka semua fitur-fitur yang selama ini dipendam, selama ini gak pernah digunakan oleh si bapak-bapak itu. Smartphone yang seharusnya bisa digunakan untuk banyak hal, oleh bapak itu hanya digunakan WhatsApp, YouTube. Karena selama ini dia berpikir, ya udahlah emang aku gunakan untuk ini aja gitu ya. Dia selalu berpikir based on data. Selama ini dia fine aja gitu ya. Padahal dia punya sebuah alat, punya sebuah tools yang bisa digunakan untuk apa aja, untuk bikin konten, untuk ya katakanlah dia juga nggak bikin. Ya pokoknya sebenarnya smartphone dia itu potensinya katakanlah 100 lah, tapi hanya dia gunakan untuk WhatsApp, YouTube. Ya, cuman 10% aja yang dia gunakan. Ini sama seperti dengan dirimu. Kamu cuman nggak tahu caranya, kamu cuman nggak mencoba cari tahu. Kalau sebenarnya kamu itu mampu. Bayangin kayak kamu itu handphone tadi lah. Kamu bekerja berdasarkan data di masa lalu yang bikin kamu itu mengubur pikiran-pikiran halu kamu. Be realistis, kata orang-orang. Tapi apakah kamu sudah puas dengan hidupmu sekarang?
Apakah kamu sudah merasa potensi kamu udah keluar? Karena gimana kita bisa mengeluarkan potensi kita adalah langkah pertama. Jangan berpikir realistis. Jangan berpikir realistis. Berpikirlah kamu bisa mencapai suatu hal yang amazing, yang fenomenal. Dan bagaimana kamu bisa berpikir yang fenomenal itu? Bagaimana kamu bisa punya keyakinan bahwa kamu bisa melakukan hal yang fenomenal? Monggo. Kamu harus punya pemikiran yang gak realistis. Jangan dengerin orang-orang yang mereka itu hanya ingin kamu hidup normal-normal aja. That's fine kalau misalnya hidup normal, tapi kembali lagi, kalau kamu rasa nggak puas, you have to change. Kamu harus adjust hidupmu. Ya, kalau kamu udah nonton sampai detik ini, that's good. I think kamu adalah orang yang memang punya potensi. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah stop lihat data di masa lalu. Melangkah aja dari sekarang, dari hal kecil terlebih dahulu. Kamu nggak akan tahu hasilnya, kamu nggak akan tahu arahnya. Di awal tuh kamu bakal clueless, kamu nggak akan ngerti. Tugas kamu memang tidak mencari arah. Tugas kamu ya udah lakuin itu, lakukan apa yang pengen kamu lakukan gitu ya. Pengen ngonten ya udah ngonten aja, gak usah berpikir nanti harus gimana. Kamu clueless terlebih dahulu. Apalagi kalau misalnya kamu baru merintis, apalagi kalau misalnya kamu baru belajar, kamu harus melewati fase clueless itu. Oke? Anyway, itu aja yang pengen aku sampaikan di Kami Nanti kali ini. Kalau kamu pengen download kursus Kamera Confidence Blueprint, silahkan klik link yang ada di deskripsi. 30 menit aku akan mengajarimu untuk berani ngomong depan kamera. Dan ya, kita berjumpa di Kami Nanti 212 212 Wiro Sableng. See you.